نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para hadirin hadirat yang semoga dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala, alhamdulillah pada malam hari ini kita kembali melanjutkan pembahasan tentang fikih puasa. Dan ini sebagai persiapan kita insyaallah untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Di pertemuan yang pertama kita sudah membahas beberapa keutamaan dari puasa secara umum, baik itu puasa wajib maupun puasa sunnah. Kemudian pertemuan pada malam hari ini sedikit kita akan membahas lagi tentang keutamaan dan kekhususan bulan Ramadan. Jadi kalau kemarin itu keutamaan puasa baik yang wajib maupun sunnah. Nah sekarang keutamaan bulan atau kekhususan keistimewaan bulan Ramadan. Telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, kemudian oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis-hadisnya, bahwasanya betapa banyak keutamaan dan keistimewaan dari bulan Ramadan tersebut. Di antaranya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan bulan Ramadan itu termasuk dari pondasi Islam, termasuk pondasi yang dibangun di atasnya agama Islam. Oleh karena itu, siapa saja yang meninggalkan pondasi ini, maka tentu bangunan Islamnya pun akan hampir-hampir akan runtuh. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Bunyal Islamu ala khamsin." Islam itu dibangun di atas 5 perkara. Yang pertama 2 kalimat syahadat, kemudian yang kedua salat, yang ketiga zakat, puasa Ramadan, kemudian haji. Adapun tentang nanti apa sih hukum orang yang meninggalkan puasa Ramadan, insyaallah nanti kita akan bahas. Jadi yang pertama di sini, saking istimewanya bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan sebagai pondasi Islam, sebagai pondasi Islam seseorang. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan semua kitab-kitabnya di bulan Ramadan. Al-Quran, Zabur, Injil, Suhuf Ibrahim wa Musa,
Ya, suhuf itu lembaran-lembaran kitab. Jadi semua kitab para nabi ya, yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala itu di bulan Ramadan. Diturunkannya di bulan Ramadan. Namun walaupun Al-Qur'an itu diturunkan di bulan Ramadan, para sahabat tidak pernah diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memperingati malam nuzulul Quran, malam diturunkannya Al-Quran. Dan orang yang pertama kali setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang paling bersyukur atas diturunkannya Al-Quran adalah para sahabat tentunya. Maka kalau mereka yang paling bersyukur pertama kali, tentu mereka akan bersyukur dengan, kalau emang benar-benar nuzul Quran itu dianjurkan, maka mereka lah orang yang pertama kali akan melaksanakan. Namun tidak demikian. Walaupun sekarang kita lihat sebagian masyarakat mereka merayakan nuzulul Quran, tapi anehnya mereka mengingkari Allah itu di atas. Padahal yang namanya nuzul Al-Quran, nuzul memperingati turunnya Al-Quran, yang namanya turunnya dari atas ke bawah. Dan siapa yang menurunkannya? Ya Allah. Berarti Allah itu di atas. Nah, mereka nggak meresapi kalau memang benar-benar, dan kalau itu benar-benar diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala menjadikan di bulan Ramadan terdapat malam yang lebih baik dari 1000 bulan, yaitu yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Insyaallah di pembahasan terakhirnya kita akan bahas secara panjang lebar malam Lailatul Qadar itu. Jadi sedikit dahulu ya, malam Lailatul Qadar itu malamnya tidak disembunyikan dahulu. Nabi SAW tahu persis kapan malam Lailatul Qadar itu turun. Nabi SAW. Dan ketika Nabi SAW ingin keluar memperingatkan, ingin memberitahu bahwasanya malam Lailatul Qadar itu turun di malam, ya, di malam yang terserah malam, pokoknya Nabi SAW ingin memberitahukan di sini loh waktu malam Lailatul Qadar itu. Tapi ketika Rasulullah SAW keluar kepada para sahabatnya, ada 2 orang yang sedang berkelahi, 2 orang yang sedang cekcok pada saat itu. Nah, karena perbuatan 2 orang tersebut, jadi Nabi SAW dilupakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dilupakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jemaah menunjukkan bahwasanya maksiat ya, itu bisa menjadikan sesuatu yang sangat-sangat keras ya, dan sesuatu yang sangat-sangat keras bisa lebih keras lagi. Kemudian juga bisa menjadikan yang dahulu ya jemaah, tumbuh-tumbuhan itu lebih tinggi daripada manusia dahulu. Tapi karena maksiatnya anak Adam ini, jadi lama-lama jadi pendek tumbuh-tumbuhan karena saking suburnya. Begitu juga Hajar Aswad ya, Hajar Aswad itu dahulu turun dari surga yang warnanya lebih putih daripada susu. Namun sawwadathu khataya bani Adam, telah dijadikan hitam legam karena dosa-dosa manusia. Ya, jadi semakin hitam Hajar Aswad karena saking banyaknya maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi lihat, Nabi SAW sampai lupa karena maksiat umatnya tadi yang sedang cekcok tadi.
Padahal Nabi SAW ingin beritahukan di sini loh waktu malam Lailatul Qadar itu sampai hari kiamat gitu. Insyaallah kita akan bahas nanti panjang lebar. Jadi di antara keistimewaan di sini Ramadan adalah di dalamnya terdapat malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Kemudian yang keempat, Allah Subhanahu wa taala menjadikan puasa kemudian ibadah di bulan Ramadan itu sebagai sebab ampunan dosa. Sebagai sebab ampunan dosa. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Siapa saja yang puasa Ramadan karena iman. Iman di sini maksudnya adalah yakin. Yakin bahwasanya itu adalah kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ihtisaban, kemudian karena mengharap pahala. Wa ihtisaban itu ikhlas. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Pengampunan dosa. Kemudian juga man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, sama juga. Dan siapa yang mendirikan. Nah, di sini mendirikan maksudnya beribadah di bulan Ramadan itu terutama salat malam, salat tarawih. Ya, baca Al-Qur'an dan seterusnya, imanan wa ihtisaban, karena dia beriman dan mengharap pahala, maka dosa-dosanya akan diampuni Allah tabaraka wa taala. Nah, di sini jemaah disebutkan ada kata Ramadan, man shoma Ramadan, kemudian man qama Ramadan, disebutkan kata Ramadan. Tidak dibarengi dengan kata bulan, syahrul Ramadan. Ya, ada hadis lemah jemaah. Ada hadis lemah yang mengatakan la taqulu Ramadana fa inna Ramadana ismun min asma'illahi ta'ala. Janganlah kalian menyebut, ya, jangan kalian sebut bulan Ramadan itu dengan istilah Ramadan saja. Ya. Jadi dalam hadis ini kita nggak boleh menyebut, kalau kita mengatakan telah datang Ramadan, nggak boleh. Untuk apa? Makna dari hadis ini. Kenapa nggak boleh menyebut Ramadan saja? Karena Ramadan itu adalah salah satu nama dari nama Allah katanya. Dan ini hadisnya lemah. Ya, hadisnya lemah dan terbantahkan dengan hadis-hadis yang lain. Seperti ini, man shoma Ramadhana, siapa yang puasa Ramadan. Di sini enggak disebut man shoma syahra Ramadan. Enggak disebut bulannya. Jadi ini menunjukkan bahwasanya boleh kita menyebut bulan Ramadan saja, boleh kita sebut Ramadan saja. Telah datang Ramadan, telah datang bulan Ramadan. Boleh. Ya. Ini yang keempat. Yang kelima, anna Allah Azza wa Jalla yaftahu fihi abwabal jinan wa yughlaqu fihi abwabun niran wa yusaffadu fihi syayatin. Allah Subhanahu wa taala membuka pintu-pintu surga di bulan Ramadan. Jadi di sini menunjukkan bahwasanya di selain bulan Ramadan surga pintu-pintunya ditutup. Ya. Di bulan Rajab, Sya'ban, Muharram, Syawal dan seterusnya pintunya tertutup. Pintu surga. Nah, kapan dibukanya? Di bulan Ramadan. Saking dibukakannya pintu-pintu surga itu, makanya ketaatan di bulan Ramadan itu banyak. Ketaatan di bulan Ramadan itu banyak sekali. Berbeda dengan ketaatan-ketaatan di selain Ramadan. Ya, masjid-masjid terisi. Karena tadi itu, ya, dibukakannya pintu surga. Wa yughlaqu fihi abwabun niran, kemudian pintu-pintu neraka ditutup. Ini juga menunjukkan bahwasanya di selain bulan ini
ya, pintu neraka terbuka. Di selain bulan Ramadan, pintu-pintu neraka terbuka. Ya. Kemudian syaitan itu dibelenggu. Syaitan itu dibelenggu. Di sini para ulama berselisih pendapat, setan yang seperti apa yang dibelenggu. Ya. Kalau emang semua syaitan itu dibelenggu, kok masih ada yang nggak puasa? Kok masih ada yang bisa diganggu untuk tidak berpuasa? Ya. Dan sebelumnya syaitan itu jemaah, tidak ada makhluk khusus yang bernama syaitan. Misalnya ini syaitan, ini jin, ini manusia, nggak ada. Yang ada ya jin dan manusia. Jin dan manusia. Jadi setan itu sifat. Jin yang jahat disebut syaitan. Jin yang jahat disebut syaitan. Dan manusia yang jahat juga disebut setan. Makanya istilah kita kan persetan. Itu istilah kita. Makanya dan hewan juga ada yang disebut syaitan. Al-kalbul aswadu syaitan. Al-kalbul aswadu syaitan. Anjing hitam legam itu adalah syaitan. Itu kata Nabi SAW. Ya. Jadi lagi setan itu adalah sifat. Ya. Kemudian jin itu siapa nenek moyang jin? Kalau manusia nenek moyang Nabi Adam. Jin siapa? Iblis. Ya. Jadi syaitan yang dibelenggu jemaah. Syaitan yang dibelenggu adalah syaitan-syaitan yang jahat. Ini salah satu pendapat para ulama. Ya, syaitan-syaitan yang kejahatannya sangat, itu yang dibelenggu. Adapun kejahatannya yang masih ya, masih bawah kejahatan jahat, tapi masih di bawah, ya, masih ringan kejahatannya, maka ini nggak dibelenggu. Nah ini yang berusaha untuk mengganggu manusia untuk tidak berpuasa. Kalau manusia itu imannya lemah, seseorang itu imannya lemah, berarti bisa terganggu. Ya. Jadi itu nanti kalau ada pertanyaan, kalau setan itu dibelenggu, kok masih ada yang nggak puasa? Ya. Maka jawabannya tadi, yang dibelenggu adalah setan yang paling jahat. Ya. Syaitan yang kejahatannya sangat dahsyat. Itu yang dibelenggu. Kemudian yang kedua, jawaban yang kedua adalah kenapa orang tidak berpuasa? Masih ada orang yang tidak berpuasa dan masih ada orang yang masih di bulan Ramadan pun pacaran misalnya, ya, atau bermaksiat yang lainnya, karena sudah kebiasaan sebelumnya, ya, karena sudah kebiasaan sebelumnya. Nah, yang namanya sesuatu yang sudah biasa tentu akan sulit untuk ditinggalkan. Ya. Kemudian yang ketiga, alasan yang ketiga adalah jiwa kita. Karena yang mengajak kita ke kejahatan, kepada kemaksiatan itu banyak. Syaitan, jiwa kita, teman buruk kita, dan yang lain. Ya, jadi jiwa kita ammaratun bisu, selalu memerintahkan kepada yang kejelekan, kepada kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, jiwa kita. Jadi kalau kita enggak mampu untuk membendung jiwa kita di bulan tersebut, tentu kita akan melakukan sesuatu yang itu adalah maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu 3 alasan tadi kalau kita ditanya. Ya. Nah, di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jaa Ramadhanu futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin." Kalau Ramadan itu datang, maka pintu-pintu surga terbuka. Dan ini jamaah kita manfaatkan. Pintu-pintu surga itu terbuka. Dan perbanyaklah minta surga di pada saat itu. Ya. Jadi kita harus lebih banyak minta surga di bulan Ramadan daripada selainnya. Karena pintu-pintu surga itu dibuka pada saat itu. Nabi SAW bersabda, siapa saja yang berdoa minta surga 3 kali, maka surga akan mengatakan masukkan dia ke dalam surga.
Dan siapa saja yang berlindung dari neraka 3 kali, maka neraka akan mengatakan jauhkan dia dari neraka. Ya. 3 kali maksudnya di sini, 1 kali berdoa kita minta, 3 kali. Ya Allah, aku minta surga, ya Allah, aku minta, dan seperti itu. Ya. Kemudian yang ke-6, anna lillahi fi kulli lailatin minhu utaqa'a minan nar. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di setiap malam bulan Ramadan itu ada orang-orang yang dibebaskan dari neraka. Ada orang-orang yang dibebaskan dari neraka. Ada hadis yang lemah yang sering diucap oleh para penceramah, baik itu di televisi, radio, di masjid-masjid. Ini sering mengatakan bahwasanya Ramadan itu awaluhu rahmat atau maghfirah, wa awsatuhu maghfirah, wa akhiruhu itqun minan nar. Ya, Ramadan itu 10 pertama adalah rahmat, 10 kedua adalah ampunan, 10 ketiga adalah pembebasan api neraka. Ya, ini hadis yang lemah sekali. Hadis yang lemah. Kenapa? Karena terbantahkan dengan hadis-hadis yang lain. Bahwasanya lihat di sini, kalau hadis yang lemah tadi mengatakan Allah Subhanahu wa taala membebaskan para muslim dari api neraka di 10 terakhir saja. Berarti kalau dia 10 awal 10 kedua nggak ada pembebasan. Terbantah oleh hadis ini. Ya, Allah Subhanahu wa taala inda kulli fitrin utaqa. Allah Subhanahu wa taala membebaskan seseorang dari api neraka di setiap malamnya. Bukan di 10 terakhir saja, di setiap malamnya. Ya. Jadi sangat disayangkan kalau di 10 awal aja rahmat, nggak ada maghfirah. Di 10 kedua maghfirah saja nggak ada rahmat. Ya, sangat sayang sekali. Keutamaan kalau seperti itu keutamaan Ramadan. Ya. Itu di antara bentuk-bentuk hadis-hadis yang lemah ya. Akan diingkari oleh akal sehat. Hadis-hadis yang lemah itu. Karena hadis-hadis yang sahih pasti akan sesuai dengan akal sehat seseorang. Ya. Wa inna likulli muslimin fi kulli yawmin wa lailatin da'watan mustajabatan. Bahwasanya sesungguhnya setiap kaum muslimin pada saat itu di malam hari atau di siang hari Ramadan ya, ada doa mustajab. Jadi doa-doa mereka itu mustajab. Makanya perbanyaklah doa di siang atau di malam harinya. Ya. Sekarang kita lihat kan sebagian masyarakat itu hanya berdoa. Kalau di Lombok ini mereka semangat berdoa ketika sudah tarawih dapat 20 ya, 20 rakaat. Baru mereka berdoa semangat situ, kemudian niat di situ. Ya, itu sebuah kesalahan. Jadi berdoa kapan? Terserah. Pokoknya di hari dan di malam bulan Ramadan itu pengabulan doa di situ. Ya, maka perbanyaklah berdoa. Kemudian yang selanjutnya di antara keistimewaan bulan Ramadan bahwasanya siapa saja yang sholat tarawih ya, sholat malam. Jadi sholat tarawih itu sholat malam jemaah. Jadi bedakan ya, nanti jangan sampai bertanya nanti tahajud itu apa, tarawih itu apa, kemudian sholat malam itu apa. Tahajud, tarawih, witir itu namanya satu, sholat malam. Ya.
Qumil laila illa qalil, salat malam. Kemudian tahajud, dikatakan tahajud karena orang ini salat malam setelah tidurnya, makanya dikatakan tahajud. Ya, orang yang salat malam setelah tidur malam. Adapun orang yang salat malam sebelum tidur boleh. Jadi salat malam itu mulainya setelah Isya. Setelah kita ba'diyah Isya sampai terbitnya fajar. Itu waktu salat malam. Ya. Kemudian tarawih. Tarawih ini istilah salat malam di bulan Ramadan. Tarawih. Makanya kita sekarang kan nggak ada kita katakan, antum udah tarawih belum tadi malam? Nah gitu. Nggak ada. Karena bukan di bulan Ramadan. Kenapa dikatakan tarawih? Tarawih itu diambil dari kata roha, istirahat. Ya. Dahulu para ulama dan para sahabat, ya, para ulama saling bertanya, berapa selang waktu istirahat antara 2 rakaat ke 2 rakaat selanjutnya. Makanya disebut tarawih. Ya. Jadi kalau orang sudah 2 rakaat kan 4 jadinya. Nanti setelah itu istirahatnya itu panjang, ya. Hampir setengah jam istirahatnya, agar nanti kuat untuk 4 rakaat selanjutnya. Ya, jadi panjang. Jadi kalau masyarakat kita enggak, ya kan? Yang penting kapan selesai. Itu. Yang penting cepat selesai. Sampai ada orang di antara kita yang sengaja cari masjid yang cepat selesai. Iya kan? Padahal itu mereka lupa akan keutamaan bulan Ramadan itu. Jadi sadarlah kita akan keutamaan dan keistimewaan bulan Ramadan itu agar kita benar-benar memanfaatkannya. Ya. Jadi di sini disebutkan siapa saja yang sholat malam, yaitu tarawih, karena ini khusus bulan Ramadan, bersama imam sampai imamnya selesai salam, maka dia akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dia telah sholat semalam suntuk. Ya. Jadi ketika dia habis salat tarawih bersama imam, salamnya samaan bersama imam, ketika dia tidur setelah itu, dia sedang dihitung sholat. Dia sedang makan, sedang dihitung sholat. Jadi seolah-olah dia sedang sholat semalam suntuk. Itu keutamaan tarawih berjamaah, salam bersama imam. Ya. Nah di sini juga ada faedah. Ya. Jangan kita, karena kita ini misalnya berpendapat 11 rakaat saja misalnya, atau 13. Ya. Jadi kalau ada imam yang 21 atau 23 misalnya, ketika dia sudah sampai 8, dia pergi ke rumah, ulang. Ini salah. Perbuatan yang salah. Ya. Kenapa salah? Karena dia tidak mendapat keutamaan ini. Dia tidak mendapat keutamaan ini. Dan ketahuilah jemaah bahwasanya sholat malam itu tidak ada batasnya. Ya, batas jumlah rakaatnya. Tapi yang paling utama jumlahnya adalah 11 atau 13. Ya, sholat malam itu. Itu yang paling utama. Makanya dahulu diceritakan bahwasanya para ulama dahulu itu ada yang sholatnya 40 rakaat. Para imam-imam mazhab, mereka sholatnya panjang-panjang dan rakaatnya banyak, 40. Ya. Makanya para ulama mengatakan tidak ada batasan jumlah banyak rakaat sholat malam itu. Ya. Ini dalilnya seperti ini. Siapa saja yang mengikuti imam sampai dia salam, maka dia akan dapatkan keutamaan ini. Walaupun kita misalnya berkeyakinan 11 rakaat, 13 rakaat, tapi tetap kita ikut imam. Walaupun imam itu sholatnya misalnya ya kalau ada 40 rakaat misalnya. Ya, atau 41 sama witirnya misalnya. Ya. Maka kita akan dapat keutamaan ini. Nah, Nabi SAW bersabda, "Innahu man qama ma'al imam hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lail." Siapa yang
sholat tarawih bersama imam. Nah di sini Nabi SAW nggak mengatakan siapa yang sholat tarawih bersama imam 13 rakaat. Nggak disebutkan di sini. Dan juga Nabi SAW dahulu ketika ditanya, ya, salatul lail, apa kata Rasulullah? Salatul lail masna masna. Salat malam itu dua rakaat. Ya, ini menunjukkan misalnya nggak ada batasnya, 2 rakaat, dan seterusnya. Ya, adapun yang dikatakan Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, itu menunjukkan keutamaan. Tidaklah Rasulullah SAW menambah rakaat salat malam dari 11 melewati 11 atau 13. Ya, itu hanya keutamaan saja. Yang lebih utama adalah jumlah rakaat yang dilakukan oleh Nabi SAW. Bukan berarti nanti yang selain itu adalah bid'ah, enggak boleh. Ya, karena banyak orang-orang yang baru hijrah, kan, baru kenal salat misalnya, yang 21 rakaat bid'ah, 23 bid'ah, jangan seperti itu. Salah itu. Ya, karena banyak dalil-dalil yang belum kita ketahui, jemaah. Dan sering kita sebutkan, semakin banyak ilmu kita, semakin luas lapang dada kita. Ya. Dan juga kita akan semakin untuk berhati-hati mengatakan ini bid'ah, dia bid'ah. Gak boleh kita mengatakan suatu amalan itu bid'ah kecuali para ulama dahulu telah mengatakan itu bid'ah. Ya. Karena kita nggak tahu hadisnya, misalnya, oh ini bid'ah, nggak tahu hadisnya, enggak, karena kamu nggak tahu, ya. Padahal kita baru belajarnya 1-2 bulan, misalnya. Dikit-dikit bid'ah, sama seperti orang yang baru belajar silat, dikit-dikit mau tendang ini, tendang itu, ya, semangat 45 kata orang. Nah, para jemaah rahmati Allah tabaraka wa taala. Kemudian selanjutnya di sini yang terakhir. Annal umrata fihi ta'dilu hajjatan. Umrah di bulan Ramadan itu seperti berhaji, ya. Sebanding dengan haji. Nah, inilah di antara beberapa keutamaan bulan Ramadan. Kemudian dalam hadis yang lainnya, qad jaa Ramadan, telah datang bulan Ramadan, kata Nabi SAW kepada para sahabatnya. Nah, di sini para ulama menjelaskan kepada kita bahwasanya bolehnya kita untuk saling mengucapkan selamat kepada orang lain, pada teman-teman kita, selamat ya kita masuk bulan Ramadan. Ya, boleh kita saling memberikan berita gembira, ya, masuk bulan Ramadan. Boleh. Dalil di atas. Dan Nabi SAW tadi memberitahukan berita gembira kepada para sahabatnya. Qad ja'akum Ramadan, telah datang bulan Ramadan yang keutamanya seperti ini. Selanjutnya sekarang hukum puasa Ramadan. Kita akan masuk ke di antara pokok-pokok pembahasan Ramadan. Hukum puasa Ramadan. Puasa Ramadan kita sudah tahu pastinya hukumnya adalah wajib. Dalilnya Al-Quran, Sunnah, Ijma' para ulama. Dan Nabi SAW selama hidupnya telah berpuasa Ramadan sebanyak 9 kali. Selama hidup Nabi SAW puasa Ramadan sebanyak 9 kali. Ya. Wa kana farduhu fi sanati tsaniyah min al-hijrah. Jadi di tahun kedua Hijriah, berarti di Madinah disyariatkannya Ramadan. Lihat jemaah, jadi Nabi SAW mendakwahkan, menanamkan tauhid dulu di Mekah, ya, baru kemudian nanti disyariatkan ibadah-ibadah yang lainnya. Makanya di antara ciri
ini ayat Makkiyah, ini ayat Madaniyah. Ya, ini ayat yang diturunkan di Mekah, ini ayat yang diturunkan di Madinah. Cirinya diantaranya adalah kalau ayat Makkiyah itu cirinya banyak berbicara tentang tauhid. Ya, banyak berbicara tentang tauhid. Kemudian ayat Madaniyah, ayat yang diturunkan di Madinah atau setelah hijrah Nabi SAW, itu adalah kebanyakan ayat-ayat yang menjelaskan tentang ibadah, tentang ibadah-ibadah selain tauhid, seperti Ramadan misalnya. Ya. Nah, di sini menunjukkan bahwasanya Nabi SAW benar-benar yang pertama kali dia prioritaskan adalah tauhid. Karena sungguh seseorang kalau tauhid itu telah masuk ke dalam hatinya, ya, sangat-sangat kuat ke dalam hatinya, ibadah yang lain itu akan ringan untuk dikerjakan. Akan ringan untuk dikerjakan. Dan sekarang kita misalnya, dahulu kita nggak pernah berpikir akan sering setiap kali sholat, kita nggak pernah berpikir akan pergi ke masjid untuk berjamaah sebelum kenal tauhid, ya kan? Nah, setelah kita kenal tauhid, kita nggak pernah meninggalkan yang namanya sholat berjamaah. Ini diantara bentuk bagaimana keistimewaan tauhid itu. Makanya dakwah yang sangat harus diprioritaskan adalah tauhid. Seorang dai yang tidak memprioritaskan tauhid dalam dakwahnya, maka itu bukanlah dai yang patut untuk diikuti. Ya, ada sekarang kan orang-orang yang dakwah akhlak aja, lupa akhlak kepada Allah, yaitu tauhid. Ya, makanya saking dia akhlak aja, dia pun melebur di masyarakat buat bid'ah ikut, masyarakat wisata religi kuburan wali ikut, ya, ikut mimpin doa pada di situ. Karena itu tauhid rapuh. Kalau tauhidnya rapuh, yang di bawahnya pun rapuh. Ya. Makanya semakin kuat tauhid seseorang, ya, dia semakin dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah. Ya. Makanya jaddidu imanakum, perbaharuilah tauhid kita, iman kita. Terus setiap hari perbaharui tauhid kita. Fahami terus tauhid itu ya, setiap hari, agar kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau kita tahu bagaimana keistimewaan tauhid itu, Masya Allah, banyak sekali. Banyak. Ya. Di antaranya orang yang bertauhid tidak akan pikun. Ya, tidak akan pikun. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia telah diciptakan Allah dalam bentuk rupa yang Masya Allah, ya, yang sangat bagus. Thumma radadnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan mereka asfala safilin. Di antara tafsirnya adalah kami akan kembalikan mereka seperti anak-anak pikun. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Nih, kecuali orang-orang yang bertauhid. Iman kan lawan kata dari tauhid. Ya, kalau disebut tauhid, maka itu iman maksudnya. Kalau disebut iman, maka itu tauhid. Gitu. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, dan beramal saleh. Amal dikatakan saleh kalau dia ikhlas dan sesuai dengan contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada para ulama dulu mereka pikun di akhir hidupnya, enggak ada. Ketika sudah tua misalnya, enggak ada yang pikun ulama. Apalagi para sahabat. Ya. Jadi itu. Dan masih banyak lagi keistimewaan tauhid itu. Oleh karena itu jemaah, kalau sekarang kita misalnya, kok hari-hari ini kok saya malas ibadah misalnya, malas sholat, malas baca Al-Quran, tauhid kita perlu kita perbaharui lagi. Ya. Bukan masuk memperbaharui untuk baca syahadat lagi, enggak. Karena di mazhab Syafi'iyah, di antara mereka ada yang berpendapat demikian. Seseorang mungkin dalam setiap tahunnya harus memperbaharui syahadatnya, dan ini enggak ada ajaran demikian.
Kemudian fase diwajibkannya puasa Ramadan itu ada 3 fase ya. Yang pertama adalah boleh memilih. Ya, boleh milih puasa atau tidak. Kalau orang tidak puasa wajib memberi makan. Ya, kalau dia pilih nggak puasa maka wajib dia memberi makan. Ini yang pertama. Fase yang kedua ini sangat berat ya. Yaitu wajib puasa Ramadan. Puasa Ramadan telah wajib. Enggak boleh milih lagi. Semuanya harus puasa yang mampu tentunya. Semuanya harus puasa Ramadan. Dan yang beda adalah waktunya, waktu puasanya. Ya. Nah, waktu berbukanya adalah tenggelam matahari. Kapan dia mulai puasa? Setelah dia tertidur. Misalnya, maghrib dia buka puasa. Ketika setelah setengah jam setelah buka, katakan seperti itu. Setelah buka puasa, dia tertidur, maka bangunnya wajib puasa. Ya. Bangunnya wajib puasa sampai maghrib besoknya. Berat. Ya. Berat. Misalnya habis isya dia bangun, ya. Dia tertidur habis isya. Tadi maghrib sudah makan, buka puasa, isya, habis sholat isya tidur, jam 9 bangun misalnya. Nah, jam 9 itu mulai dia wajib puasa Ramadan lagi. Itu fase yang kedua. Dan ini berat. Ya. Nah, ketika Nabi SAW melihat beratnya melakukan fase yang kedua ini sampai ada yang pingsan, para sahabat dulu, sampai ada yang pingsan, maka turunlah wajib puasa. Fase yang ketiga wajib untuk puasa ya dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Jadi sampai hari kiamat. Ya. Dan ini 3 fase diwajibkannya bulan Ramadan. Ya. Insyaallah nanti pekan depan kita akan bahas hukum tentang meninggalkan puasa Ramadan, baik yang malas apakah dia wajib qada atau tidak, dan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan hukum ini insyaallah. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.